Menurut kalian, tongkrongan di SMA tuh penting gak sih? Terus apa alasannya? Tongkrongan penting, tapi karena saya nggak pernah nongkrong, jadi nggak tahu alasannya apaan. Kalau menurut gua tuh penting banget sih. Karena SMA tuh masa yang paling indah banget buat gua. Terus buat kebanyakan orang juga nongkrong tuh menurut gua penting banget. Ya kan buat nyari pengalaman, banyak temen, terus solidaritasnya ada. Tapi nongkrong tuh nggak selalu orang yang lain pikirin. Kalau menurut gue antara penting dan gak penting karena kita itu bisa dapat pengalaman yang baru. Maksudnya di SMA itu kan sifatnya beda-beda setiap orang, jadi belum tentu sama. Jadi kayak mungkin ada yang lebih seru, ada yang biasa aja, ada yang gak seru gitu. Penting gak penting sih sebenarnya, gimana ya, kalau tongkrongan tuh kayak bisa nambah keakraban lu sama temen gitu. Kalau di dalam lingkungan sekolah kan lu kayak harus ada batasannya, ikat sama ada aturannya di sekolah. Nah kalau di tongkrongan lu tuh kayak bisa bebas gitu sama teman-teman lu. Tongkrongan juga kalau lu lagi gabut gitu nih di rumah, nggak punya tujuan, ya lu ke tempat tongkrongan lu lah, ketemu sama teman-teman lu jadi happy lagi. Kalau lu lagi sedih, ya lu tongkrong sama teman-teman lu biar nggak sedih lagi. Tongkrongan di SMA, menurut gue tongkrongan di SMA gak terlalu penting ya, karena gue gak pernah nongkrong pas SMA. Lagian anak IPA mana pernah nongkrong. Kalau jawaban gue nih, menurut gue nongkrong itu bukan masalah penting atau nggak pentingnya, tapi orang itu tuh pasti butuh buat nongkrong di tongkrongan. Nah, kita tuh nongkrong juga bisa nambahin pengalaman pertemanan pas saat-saat masa SMA yang bakal lu kenang sampai tua nanti. Nah, orang tuh banyak mikir tongkrongan atau nongkrong biasanya negatif, tapi sebenarnya banyak hal positif yang bisa lu dapetin. Lu bisa dapet banyak temen yang beragam, lu tahu manis pahitnya orang, dan bisa aja dengan lu nongkrong, lu dapet pelajaran yang bisa bikin lu sukses di kemudian hari. Dan lu dapetin banyak cerita di tongkrongan lu pastinya. Pertanyaan berat banget nih, jadi calon Miss Indonesia nih gua nih, bisa kalau jawab pertanyaan ini. Menurut gua sendiri pribadi kayaknya penting aja sih ya. Suka-suka lu dah, lu mau nongkrong mau kagak, tapi penting aja. Hitung-hitung lu menambah pengalaman, berorganisasi, bekerja sama, ya kan? Ya begitu dah. Oke. Menurut saya penting. Alasannya, kedekatan saya dengan teman-teman lebih saya bisa rasakan ketika saya berada di sebuah tongkrongan. Karena saat saya berada di dalam lingkungan sekolah, semua waktu sudah saya habiskan untuk belajar. Dari tongkrongan, saya bisa dengan mudah mengenal teman-teman satu sama lain. Ya lumayan sih bang, ya biar ini jalin silaturahmi kalau ada kerjaan di temennya sama gimana aja gitu. Kintil. Penting gak penting sih bang, pentingnya itu menurut gue yang nongkrong produktif, kayak yang ngeband, main musik, atau ya kita mikirin apa acara kedepannya. Kalau yang gak pentingnya sih yang nongkrong, ngerokok, minum, main game. Itu doang sih bang. Ya sebenarnya kan berhak ya berserikat berkumpul, nggak diingkari juga pasti ada pertukaran pikiran di tongkrongan, ada obrolan-obrolan yang bisa jadi bermanfaat gitu. Kalau misalkan digali lebih dalam lagi, pengamatan kasar aja sih ya, nggak bisa digeneralisir, tapi ada beberapa dari mereka juga orang-orang yang berkarakter kuat, artinya orang-orang yang selalu yang batu gitu, yang sama batu sama pendiriannya. Tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam ilmunya ada, jadi pendiriannya teguh juga, bahkan ada pelajaran yang bisa gue ambil gitu. Jadi harusnya ada apa enggak menurut gue, karena tadi sebenarnya berhak, jadi menurut gue sah-sah aja dan nggak apa-apa. Ke kini, ke kanan, ke kiri, opini. Cium dulu sini. Tumben sendirian, Mang. Berdua ini sama yang Maha Kuasa, tapi di dalam hati. Kemasukan apa sih ini orang ya? Kemasukan berita-berita dari media daring. Aduh. Kondisi saat ini Rul lagi nggak oke. Pemberitaan tuh bikin kita takut. Banyak informasi yang bikin kita bingung. Kita harus percaya sama siapa, ya kan? Masing-masing tuh ngerasa paling benar. Kalau udah begini, logis Rul. Ketika kita cuma pasrah sama yang Maha Kuasa, asli. Persis seperti apa yang gue rasain belakangan ini. Rasain apaan lo? Kebodohan kayak sesuatu yang dibikin sama orang pinter. Iya. Dihembusin sama orang-orang sok pinter. Cakep. Diterima sama orang yang gak tahu apa-apa. Nah, masalahnya yang gak tahu apa-apa ini ikutan ngomong.
Contoh masalah corona yang ditanya artis, Itu dia. ya kan? Itu. Influencer. Itu. Padahal nggak punya bidang di sono. Nggak punya kapasitas. Nah, tapi masalahnya nih Rul. Kalau gitu lu harus ini, Pak, sering-sering cuci tangan. Ah, Misalnya tuh gimana misalnya? kayak wudu. Aduh, gimana tuh? Wudu, lu tahu wudu nggak? Ya. Pernah wudu nggak sih lu? Iya. Tapi benar. Ini benar. Menurut WHO, cuci tangan adalah hal yang paling ampuh. Cuma WHO nyuruhnya pakai sabun sama alkohol. Ya udah, mending ganti topik dah nih. Mulai ngaco nih ngobrol sama lu nih. Tapi ini yang paling utama sekarang kita harus berdoa. Semoga semua baik-baik, kembali seperti sedia kala. Teman-teman Amin. jobnya balik. Amin. Amin. BTW ini kenapa warung masih buka ya? Instruksinya bukannya harus tutup. Physical distancing. Ono di depan banyak banget dede-dede pakai baju bebas, pakai almet, pakai Vespa Matic lagi. Ya kalau ditutup pemasukan dari mana nih warung? Ya. Bos Patur nggak ada pemasukan buat cihuy-cihuy. Kan kita orang kecil di sini. Apalagi di rezim ini. Sebentar. Kenapa jadi bobo rejim? Ngikutin garis perjuangan aja kita mah. Perjuangan rekan-rekan. Iya, rekan-rekan di aksi. Serius ini serius. Itu rame-rame bocah sekolah tuh bukannya harusnya belajar di rumah, ya kan? Kok malah kelayapan? Itu sepi mah. Hah? Biasanya mah Sepi? Iya, biasa lebih rame. Kadang 20-an lebih dah. Buset, iya. Belinya sih Nutrisari, cuman 1 gelas. Nutrisari segelas. Nongkrong lama lagi. Aduh. Kalau dari alamatnya sih gue lihat ya Juniora Patur lah, lu tahu kan. Juniora kan emang kalau nongkrong rame mulu. Iya, waduh. Sekolah juga lagi rame belakangan ini. Ya, aduh. Itu kumpulan dede-dede arogan. Tapi iya nih, gue mau nanya nih. Lu dulu SMA di mana? Jakarta. Iya, kan selurusan tuh. Sama sekolah lu. Lu nggak tahu? Apaan? Yang di Gardu. Aduh, Gardu itu di mana? Ya di Jakarta dong. Aduh, sekolah yang dekat sekolahan gua. Sekolah yang pengen banget gaulnya kayak 3, pinternya kayak 8. Kagak kena, Rul. Sekolah itu. Ya Allah, yang tongkrongan gahar dah pokoknya. Gahar apaan? Nongkrong di depan sekolah. Itu mah tongkrongan lu. Berarti sekolah lu tuh bukan di Jakarta, Rul. Kok gitu? Nah, Jakarta itu cuma dari balai kota sampai Blok M. Sisanya bukan. Oh, gue tahu. Sampai Sudirman juga kan. Sampai Sudirman. Sudirman ini selurusan tuh, ya kan? Nah, sampai Medan Merdeka pasti. Udah, cuma segitu doang. Jakarta tuh nggak gede-gede. Tapi ini sih lumayan nih bocah-bocah pada nongkrong di sini. Iya. Soalnya kebanyakan anak sekolah jarang banget nongkrong di warkop sekarang. Ah, masa sih? Iya, kalau nongkrong di warkop juga itu tuh doang. Iya sih. Kebanyakan di coffee shop gaul. Bangsa-bangsa Panglima Poli, ekosistem Panglima Poli, Kemang Timur, ekosistem Kemang Timur, itu emang Senopati. Ekosistem Senopati. Itu jangan salah. Lu dulu SMA nongkrong nggak sih, Mang? Dulu gue sering nongkrong, berbobot lagi. Aduh. Di masjid. Ngobrolin soal khilafah. Sedap. Oh, lu posisi jadi gimana sih? Enggak, ini nih, gue mau nanya nih. Beberapa bulan lalu, gue kan ngajar nih di salah satu sekolah. Nah, anak-anaknya tuh ngadain acara gitu. Acara apa tuh? Lepas-lepas balon, potong kue. Yang cowok tuh celananya street-street lucu. Yang cewek roknya sepan-sepan ahoy, ya kan? Nah, itu sepannya sejengkal turun di atas permukaan kaki. Permukaan kaki, di atas mata kaki. Nah, pas gue tanya acara apaan, mereka bilang enif angkatan. Nah, itu acara apaan sih lu sebenarnya? Kepola sih emang kepola. Kepola banget bocah SMA zaman sekarang. Ini sebenarnya budaya ini dari angkatan atas gue sih. Jadi gue ngeliat kayak lu baru masuk nih satu sekolah, lu kayak harus bergumul dengan angkatan lu, kayak lu harus ngebuat solid. Ah, masa sih? Padahal dulu kucing. anaknya nongkrong banget. Nongkrong. Alhamdulillah nongkrong. Iya. Dipaksa soalnya. Tapi bukannya lu sering bolos dulu NF? Iya, itu kejadian lucu sih. Jadi kan gue dulu NF ya dari kelas 1. NF, dari Nurul Pinter. Maju bersama. Gusti Allah. Iya, jadi gue kan dulu NF dari UTAS, kelas 1. Dari UTAS udah NF. Gue pengen buat PTN zaman dulu kan, gue orang idealis banget. Ambis, kalau kata anak-anak sekarang ambis. Gue ambis banget, cuman nggak kesampean lah. Terus karena gue capek NF mulu, gue cabut nih nggak NF, saya ke tongkrongan sama gue. Kebetulan itu jalan tongkrongan gue tuh di jalur emak gue pulang. Nah, terus pas banget gue lagi nongkrong emak gue lewat. Terus pas udah sampai rumah telepon, Sarul,
kamu nggak les. Nah itu kurang ajar lu. Bukan nggak les mah, ini cuman mampir sebentar. Terus mau berangkat lagi, tadi udah kesono gitu aja. Lu kan dulu emang cinta batongkrongan. Cinta Allah kali. Cinta Rasul, apa cinta Rasul? Ada talwi. Aduh. Tapi terkait masalah NIF angkatan tadi, balik ke NIF angkatan. Jadi NIF angkatan tuh sebenarnya semua sekolah ngadain apa enggak sih? Tergantung sih, Pak. Kalau emang lu sekolah gaul, biasanya nih yang ada NIF gini tuh sekolah-sekolah gaul sih di Jakarta. Sekolah gaul, contohnya sebut saja 3. Oh, 3. 70. Sekolah saya kan juga sekolah gaul tuh. Nggak kena. Yang 38 nggak kena. Yang terkenal kan bukan cowok itu ya, sekolah bapak. Yang cowok angkatan saya itu terkenal banget sih. Yang snapgramnya kemana-mana itu. Iya. Cuma nggak tahu dari mana. Nih, jadi ngomongin orang lu bahaya. Tapi terkait masalah tongkrongan SMA nih sebenarnya, kalau gue bilang di sekolahan gue juga dulu ada sih di SMA. Nah, gue ada lah kayak gitu. Nah terus kalau yang hari itu kan? Ya. Namanya aja udah jelas. Apa? Cindy. Lucu namanya. Lucu. Anak-anaknya lucu di dalam sono. Lucu. Sumpah. Nah, tapi terkait fenomena apakah semua sekolah nih pasti punya tongkrongan? Apa emang wajib kah mereka punya tongkrongan atau gimana sih? Kalau dibilang wajib sih enggak ya. Karena pasti ya kayak orang juga ngeliatnya apa sih nongkrong tuh ngapain sih sebenarnya kalau orang bener ya, orang lurus-lurus aja. Tapi ya oke, terus ya udah, kalau dibilang semua sekolah ada tongkrongan, kalau gue liat emang pasti ada, cuman kitanya aja yang nggak pernah tahu nongkrongnya di mana gitu sih. Tapi apakah kemudian kelas UTAS, AUT, AGIT ini kadang tongkrongannya sama satu guyupan? Apa mereka tuh misah-misah tongkrongan sih? Oh, kalau nggak dari sekolah gue ya, kalau sekolah gue tuh punya 2 tongkrongan. Pertama tongkrongan angkatan ganjil dan tongkrongan angkatan genap. Oh, jadi gap antara ganjil genap tuh tinggi banget. Tinggi banget, soalnya ya sering clash lah gitu. Oh, sering clash. Apalagi kalau kelas meeting. Wah, gila. Acara begitu aja berantem pakai clash norak. Zaman dulu kan berapi-api. Itu norak. Itu berapi-api, Pak. Terus sampai dibawa ke tongkrongan lah. Dibawa ke tongkrongan. Iya. Tapi yang gue lihat kayak gini sih, tongkrongan kayak gitu tuh sebenarnya lebih ke mereka. Ini kalau yang gue lihat ya, mungkin karena gue studi ke sekolah yang notabene bukan sekolah negeri. Kalau di sekolah-sekolah negeri, mungkin di negeri ada. Tapi pola-pola tongkrongan ini kan kayak misalnya dia suka metik nih. Ya udah tuh satu kumpulan anak metik semua tuh. Metik, Vespa metik. Oh, iya, kemudian iya. bapaknya jabat. Bapaknya jabat, kemudian obrolannya cuma berkisar antara selangkangan, motor metik, mobil-mobil mewah gitu. Nah, teman terus situ dong. Ya enggak gitu. Maksud gue enggak gitu. Cuma permasalahannya apakah emang tongkrongan ini tuh nyari habitnya sendiri, apakah emang dipaksa nongkrong sih sebenarnya? Kalau dari fenomena angkatan yang bawahan lu ya, karena kan kalau gue lulusannya udah lumayan tua nih. Nah kalau yang baru nih, apakah nongkrong itu satu kewajiban yang diharuskan oleh angkatan atas ke angkatan bawah? Iya sih, sebenarnya diharuskan, soalnya kayak sekolah lu tuh udah punya nama ibarat kata. Kayak ini kan ada komunitas semua sekolah di Jakarta, ya lu udah punya nama. Kalau lu tongkrongan lu mati, ya lu dibilang sekolah cupu, nggak punya tongkrongan nih. Masih begitu sih, Ro? Ya iyalah, ngapain lagi, kayak lu nongkrong tujuannya cuman nerusin abang-abang lu aja. Nah, enggak, ntar dulu. Maksudnya nama itu didapat dari kegiatan apa? Ya, saling membaca Quran kah atau gimana? Itu atau sih musabaqah tilawatil Quran atau gimana? Jadi untuk dapat nama sekolah lu di dalam supaya orang tahu sekolah lu tuh gimana prosesnya? Kalau adu membaca Quran tuh kebutuhan sekunder lah. Kebutuhan primernya tuh ya lu harus ada acara-acara bergengsi seperti SOTR, semacam adu kuat-kuatan di jalan raya dengan barang-barang tajam gitu. Sajam. Terus atau ya seputar-seputar kekerasan lah. Biasa sih begitu ya kalau di angkatan gue begitu, cuman nggak tahu di angkatan sekarang. Tapi ya kan lu juga baru lulus 3 tahun belakangan ini ya, 2 atau 3 tahun belakangan ini mungkin gak jauh beda nih. Nah terus biasanya gap antara ganjil genap yang lu rasain tuh, lu berarti angkatan apa nih? Ganjil genap? Genap santai. Genap santai. Nah terus bedanya apa sih? Kalau ganjil tuh kecenderungannya apa? Kalau genap kecenderungannya apa? Kalau dari kacamata gue doang nih ya. Kalau ganjil tuh biasanya lebih barbar, Pak. Keras banget. Keras, tongkrongannya keras, kayak selalu ada tataran. Kalau di genap tuh di sekolah gue kayak santai aja, ngalir. Ini kan
di sekolah lu ya, di sekolah lain itu gimana? Gue jujur nggak tahu sih pola tongkrongan anak-anak yang sekarang. Kalau gue ngeliat dari sekolah-sekolah yang dekat-dekat gue aja ya, kayak sekolah lu, sekolah temen gue yang sini, angkatan gue tuh pasti asik, enjoy gitu. Oh, angkatan genap, ngebaur. Oh, ngebaur. Terus kalau angkatan ganjil tuh kayak ya punya dunia sendiri lah. Gue nggak tahu apa karena gue beda tahun dengan dia, jadi gue nggak bisa masuk ke dunia dia. Tapi emang enggak, berarti lu bilang bahwa nongkrong itu keharusan yang disuruh sama angkatan atas ke angkatan bawah. Jelas. Tapi pasti ada anak-anak yang nggak mau ikutan dong. Ada. Nah, kalau anak-anak yang nggak mau ikutan nih, gimana solusinya? Apakah mereka bakal dianggap cupu? Apakah mereka bakal dianggap, aduh kamu nggak punya teman gitu? Aku mati saja gitu. Enggak sih, begitu juga. Cuman kalau yang nggak ikut itu ya biasanya diajak dulu nih. Kalau nggak mau banget ya kita sebenarnya nggak semuanya diajak. Kelihatan dari penampilan aja kalau wah lu anaknya rebel nih, ajak nongkrong. Kalau enggak berkata ya anaknya anak organisasi. Oh, anak gua banget. Gua tuh organisasi banget. Kayak aduh, enggak deh cupu gitu. Oh, gitu. Kayak ada alergi cupu gitu anak tongkrongan. Corak-coraknya begitu. Iya. Corak-coraknya gitu. Kayak anak tongkrongan. Tapi bukannya setahu gua organisasi yang bagus tuh kalau misalnya isinya itu anak-anak tongkrongan ya. Contoh OSIS misalnya. Kalau OSIS isinya bukan anak tongkrongan ya gimana dia mau ngebawa aspirasi dari siswa untuk bikin acara kalau nggak ngelibatin anak tongkrongan gitu loh menurut gua. Biasanya sih kalau di sekolah gua OSISnya tuh bekerja sama, walaupun dia nggak nongkrong, dia tetap kayak ngejalin komunikasi dengan anak tongkrongan. Oh gitu, tapi mereka nggak nongkrong. Nggak nongkrong. Pas nongkrong kelas 3, tiba-tiba yang dianggap mereka gitu. Jadi gimana tuh? Itu tuh seru tuh kayaknya tuh. Jadi kan gue dulu nongkrong dari kelas 1 ya. Iya, lu nongkrong dari kelas 1. Awal mula tuh yang nongkrong kebanyakan bocah IPS. Iya. Awalnya gue bocah IPA berdua doang. Oh, IPA ya? Bertiga. IPA tuh bertiga. Agama, IPA. Sekolah agama. Ya, emang gitu. FMIPA, Fakultas Mengaji dan Ilmu Pengetahuan Agama. IPA berarti. UI dong, itu di UI. Kebanyakan di UI dong. Nggak cuma di UI, hampir di semua universitas. Iya sih. Oke, lanjut. Jadi ya, gimana? gue nongkrong dari kelas 1. Dari semester 1. Semester 1. Nongkrong anak IPA bertiga doang. Celana nyetrit tuh. Wah, dulu belum. Oh, belum berani. Masih berani. Terus. Soalnya Agit masih serem-serem, gak harga. Terus gue nongkrong, gue ngejalanin kayak gue ngajakin bocah IPA nih, ayo dong nongkrong gitu. Terus kagak ada yang mau. Pas udah kelas 3, gue pas datang ke tongkrongan, kok rame sekali. Gue liat ada banyak muka yang nggak pernah nongkrong. Setelah gue cabut dari tongkrongan, kenapa dia yang paling dianggap nongkrong paling banyak dan paling sering? Padahal lu sering nongkrong. Sering sekali. Karena mungkin lu dulu pulangnya jam 5 lu. Mereka pulangnya malam apa gimana? Mereka pulang malam baru kelas 3 gitu. Ah, gila, orang kelas 3 fokus UN. Kurang tahu tuh saya, cuman tapi entar dulu deh, gue pengen nanya. Nah, ini dari kemarin nih gue pengen nanya banget nih. Sumpah. Jadi kayak ada sedikit ke apa ya? Kayak di dalam hati tuh pengen ganjel, pengen tahu gitu. Sebenarnya fenomena celana nyetrit. Sampai kayak celananya sampai kayak legging. Gua celananya sampai kayak legging, terus roknya itu sepan di atas mata kaki sampai 2 jengkal. Biar kayak penguin. Iya, biar kayak penguin. Pas jalan miring. Nah, itu sebenarnya yang bikin budaya itu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau lu perhatiin ya. Karena di angkatan gue juga ada. Dulu di waktu gue SMA tuh, jadi ada yang pakai rok sepan jalan pas dia naik tangga sampai miring. Karena bajunya nge-crop gitu kan. Oh iya. Jadi kalau baju nge-crop dia manggil gue gitu. Ica gitu. Tangannya enggak diangkat. Karena kalau ngangkat, bajunya ketarik gitu. Jalan miring tuh. Jalan miring. Udah kayak kepiting dong. Jalan kayak tuan crab. Nah, itu gimana, Bro? Awal mulanya tuh emang di senior kah atau gimana, apa dede lucu Utas dan Aut ini ngikutin kelas 3, ngikutin Agitnya, atau emang kayak ada mata rantai siklus apa ya, gue bilang siklus hujan gitu. Jadi siklus Krebs. Siklus Krebs kan muter kan. Nah, siklus Krebs. Nah, itu gimana sih jatuhnya? Kalau gue pribadi sih ngeliatnya kayak karena Agit. Jadi Agit gue ngeliat. Agit kan sebenarnya sekolah nggak bawa buku kan, bawa liptin. Sorry buat para Agit, bukan gue yang ngomong. Enggak, Agit emang bawanya liptin ya. Tapi kan? zaman dulu ngumpet-ngumpet loh. Oh, ngumpet-ngumpet. Kok zaman sekarang terbuka banget? Ya karena zaman mungkin guru agama sekolah lu, jadi semua tergantung guru agamanya sih. Kalau guru agamanya rebek biasanya diperiksa-periksain gitu. Iya sih.
Bisa dipanggil yang Pipinnya yang gitu. Enggak, terus gimana maksudnya? Itu emang dari Agitnya. Agit, karena gue ngeliat Agit kayak anjing lu keren Agit banget. tuh sosok yang di panutan, dambaan para utas. Dambaan para utas dan para aut. Para aut. Aut kan dulu beda angkatan. Oh, aut tuh beda angkatan. Kayak, jadi iya ini kan sistem ganjil genap ya. Ganjil genap. Berarti yang utas saat ini deketnya sama Agit. Nah, yang out sekarang berarti nggak punya temen dong. Nggak punya. Temennya alumni. Oh, temennya alumni. Paling dibabuin sama alumni. Paling disuruh beli kopi. Iya, sama rokok. Kasian banget para out. Anda semua babu. Sabar. Anda Agit, Anda punya bawahan. Anda bisa nyuruh-nyuruh. Gitu. Terus kembali lagi nih. Berarti itu fenomena rok sepan, celana nyetrit, ya kan? Itu emang pada dasarnya diturunin dari Agit ke bawah terus seperti itu. Agit nggak nyuruh ya. Karena kitanya kayak ngeliat, wah ini keren sih. Anak SMA banget lah zaman sekarang. Kan kalau zaman dulu SMA ya roknya pendek. Ya zaman gua zaman gua udah borju. Celana borju. Bukan celana borju. Baggy ya? Baggy. Enggak, bukan baggy juga sebutannya. Cutbray. Iya, cutbray gitu-gitu. Kalau zaman angkatan gua ke atas sampai ke bawah ini legging. Bukan legging, nyetrit, pensil. Tapi mungkin nanti suatu saat akan menjadi celana syar'i mungkin. Pak, itu aja kalau sholat suka robek. Gimana syar'i, Pak? Guru agama gue bilang, kamu kalau sholat gimana kalau caranya begini? Pakai sarung. Terus. Nah, masalahnya gini, Rol, yang gue suka bingung tuh cuma satu nih ya. Nah, oke, ini berarti fenomena setiap sekolah pasti punya tongkrongan. Itu pasti. Sekarang udah pasti. Bahkan event sekolah di pedalaman gitu kan. Contoh saja. Gue nih. Enggak, bukan gitu. Enggak, sekolah lu tuh masih negeri. Oke lah, anak negeri masih banyak gitu. Maksudnya swasta yang pinggir yang sekitar 80% siswanya KJP. Kejep penerima KJP. Jangan gitu, penerima KJP. Itu juga begitu. Tiap sekolah juga emang harus ada tongkrongannya atau gimana? Berarti kita udah sepakat nih. Sepakat sih gue kalau setiap sekolah ada tongkrongan. Nah, tapi gimana kasusnya STM? Nah, apa STM ini dianggap sekolah? Apakah mereka ini sekolah tukang pukul apa gimana? STM sebenarnya sekolah Islami, Pak. Sekolah Islami. Coba STM lu balik deh. MTS. Jadi madrasah sanawiyah ya. Iya. Dia tongkrongannya beda, Pak. Oh, beda. Dia berbasis gitu. Gua kurang paham sih karena gua kan anak SMA ya. Kalau dari temen gue yang STM dia biasanya basisnya dibedain dengan Kopaja yang arah dia pulang. Oh, arah dia pulang. Misalnya ada Kopaja 616, di sebelahnya 616 cus. Cipedak untuk santai. Gitu-gitu. Oh, sesuai arah bastukannya. Gitu. Bisa dikelompokin gitu. Nah, sebenarnya gue mau tanya, penting nggak menurut lo tongkrongan SMA? Ini buat gue ya, buat gue. Oke deh. Jangan gue dulu deh, lu dulu deh. Menurut lu penting nggak tongkrongan SMA? Karena gue yang nongkrong ya. Penting nggak penting? Kenapa penting nggak penting? Pentingnya tuh ya gue bisa banyak tahu sekolah gue tuh kayak gimana sih. Nanya dulu sama Agit kayak latar belakang sekolah gue tuh kayak gimana. Terus ini Agit Utas nanya ke Agit. Iya. Kayak budaya sekolah gue tuh ngapain sih kalau ada acara atau mengatasi masalah tuh kayak gimana. Terus ya nyari relasi sih, walaupun sedikit relasinya. Oh, relasi. Alumni yang suka datang ke sekolahan itu bukan yang nganggur semua. Bukan nganggur, pamer almet sebenarnya. Oh, pamer almet. Apalagi kalau ada kampus Ghost to School tuh. Wah, itu acara-acara pamer almet. Pamer pasti, doang. Tentu, ya kan? Nah, enggak, tapi urgensi pentingnya. Kalau menurut gua, sebenarnya tongkrongan SMA itu penting, Rul. Kenapa penting? Satu, yang paling utama adalah lu jadi kenal temen angkatan lu, ya kan? Lu jadi ngerasa kayak, wah, ada satu hal yang dibela sama-sama gitu. Ada satu hal yang mau dituju sama-sama. Contoh acara pensi, ya kan? Aduh, sekolah saya nggak ada pensi. Ya, enggak, contohnya acara pensi, gimana caranya pensi bisa ngalahin kakak kelasnya yang sebelumnya, yang ini harus lebih pecah gitu kan. Jadi motivasi itu sebenarnya baik, lebih banyak baiknya daripada enggaknya. Contoh baiknya apa? Termotivasi. Karena ketika sudah lulus, ya, para alumni itu kan berkumpul lagi. Tentunya mamerin kerjaan dong. Nah, supaya kita nggak kelihatan cupu-cupu banget gitu loh. Jadi ibaratnya sekalipun kerjaan kita tiba-tiba ojol gitu, ketika kita balik ke sekolahan pas reuni asik gitu. Artinya kita dikenal di tongkrongan. Sebenarnya banyak manfaatnya kalau menurut pentingnya tuh menurut gue penting banget. Kenapa? Karena banyak masalah-masalah
dari angkatan. Misal gini, nih kalau gue ngerasa gini ya, misalnya anak kelas 12 sekarang, tentu masalahnya beda sama anak kelas 10 sekarang. Iya, jelas. Contohnya, sekarang kan angkatan corona nih, ya Oh, kan? iya. Angkatan corona, karena mereka nggak UN. Iya. Kemudian masalahnya kan tentu beda dong sama UTASnya. Iya, beda. Nah, ibaratnya satu tongkrongan atau satu angkatan itu harus tetap nyatu, tujuannya itu. Karena menyelesaikan masalah tiap angkatan buat gue beda-beda. Dan cara mandang satu hal terhadap satu masalah juga beda-beda. Dan ini mungkin yang jadi clash antara kelas 2 ya, out nih. Yang paling sering kan bermasalah out ya. Out dengan Agit. Out sama Agit ini kan sering bermasalah. Ya permasalahan mereka sebenarnya cuma cara pandang pikir penting atau enggaknya gitu loh. Karena kayak Agit ngerasa zaman gue nih kayak gini gitu. Padahal bisa jadi di angkatan outnya itu beda masalah yang dihadapi. Sebenarnya fenomena gini Pak, out tuh fase dimana lu ngerasa jadi dewa. Oh, fase out apa Agit nih? Out, soalnya Agit kayak gue liat, ya lu udah bodo amat lah. Nongkrong, belajar kayak udah pada idealis sendiri, udah apatis sama tongkrongan. Pas lu out, lu tuh kayak bebas banget. Lu punya junior walaupun beda angkatan, kayak lu masih ngerasa lu kakak kelas. Jadi lu bebas ngapain aja. Lalu kemudian ditemukan rok-rok sepan lucu ya. Iya, sepan lucu. Maksudnya belum sepan banget tapi sepan lucu. Iya. Gitu. Sedang-sedang. Sedang aja. Tingkah laku udah mulai mirip-mirip Agit. Soto-sotoynya. Soto-sotoy Agit. Ya kan udah mulai bawa-bawa liptin. Iya. Sampai kalau di tongkrongan diledekin anjing. Keagitan lah bos. Iya. Keagitan lah Keagitan lah. Oke, berarti kayak menurut gue itu penting. Ya, menurut lo berarti ya penting nggak penting. Oke, terus tujuannya. Nah, ini yang dari sampai sekarang. Menurut lu tujuan dari tongkrongan SMA tuh apa? Tongkrongan sekolah ya, nggak cuma tongkrongan SMA. Karena kita bicaranya sekolah. Mau itu sekolah sekaliber BM 400, ya kan? Emang ini nongkrong ya? Enggak, contoh sekolah-sekolah yang benar-benar mapan gitu. Ibaratnya negeri swasta-swasta tajir sampai ke SMA negeri gitu. Menurut lu tujuan dari tongkrongan tuh apa? Tujuannya pada mulanya tuh mempersatukan angkatan dengan sekolah. Cuman di dalamnya tuh kayak banyak intrik sih jadinya. Banyak masalah-masalah yang sepele. Bahkan itu jadi awal mula perpecahan angkatan, Mbak. Nah, ntar dulu coba ceritain maksudnya gimana. Jadi kadang tuh ada masalah di tongkrongan nih antara A dengan B. Jadi ngebuat pecah tongkrongan. Ini yang bermasalah personal. Lama-lama ke angkatannya dia sendiri. Jadi kayak gitu sering banget. Biasanya tuh antara IPA dan IPS, apalagi itu sering banget, gila. IPA sama IPS. Ada gap juga di dalam IPA IPS. Ada juga, dan Pak. itu di angkatan sendiri. Di angkatan sendiri, makanya gue bilang tujuan tongkrongan tuh sebenarnya abu-abu, Pak, ngawang. Sedap, abu-abu kayak perwayangan loh. Enggak kan putih abu-abu. Putih abu-aburs. Nah, enggak maksud gue gini loh, masa iya sih nggak ada tujuannya gitu. Artinya gini ya, kayak misal kalau gue pasti ketika lu berorganisasi tentu ada tujuan dong. Iya, ada goalsnya sih. Ada goalsnya dong. Misalnya kayak, oke kita bicara masalah banyak deh komunitas tertentu yang goalsnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya gitu. Atau SJW itu kan perkumpulan juga kan. Nah terus maksud gue gini, tujuan dari tongkrongan SMA itu selain buat hura-hura pamer kekayaan bapak tentunya. Nah itu apa biasanya yang dilakukan sama anak SMA? Tujuannya tuh arahnya kemana? Kalau doktrinnya sih untuk ya itu bener mempersatukan angkatan, ngebawa nama baik sekolah dengan jalan yang negatif. Contohnya mabuk, harus nongkrong malam, pakai seragaman. Oh, cinta berseragam. Oke, terus habis itu tujuannya ya sekedar itu doang. Cuman cuma hura-hura, cuma euforia sesaat ketika masa SMA gitu. Iya, realitanya nggak seperti itu. Apa yang kita jalanin, nongkrong ya sekedar nongkrong aja lama-lama. Banyak fake friend berarti di dalam sana. Ya. Apa tukang cepu? Nah ini biasanya juga fenomena. Oh, kalau cepu sih enggak, cuman fake friend pasti ada. Pasti ada. Kalau lu cepu ya pasti dipukulin. Masa iya cepu satu tongkrongan? Iya. Apalagi nyolong. Tapi kalau gue ngeliatnya gini, Ron, sebenarnya tujuannya itu mungkin ya tujuan awalnya kenapa seperti itu kan lebih karena nggak ada. Ya, emang jadi kan cuma sebenarnya pertemanan yang diperluas, ngerti nggak sih menurut gue? Iya. Jadi itu pertemanan yang diperluas, kemudian setelah diperluas dibikin kayak mereka guyup biar satu angkatan gitu loh. Tapi sebenarnya jika satu angkatan ini menjalankan tujuan, misalnya ditentuin nih
buat gue ya, para out kalau memang seandainya nggak mau dianggap remeh sama Agit, menurut gue outnya visioner dong. Iya. Karena Agit ini kan tipikal anak-anak yang nggak mau lagi ngurusin tongkrongan, lu mau datang enggak gitu. Iya. Karena mereka fokus ambis banget buat masuk PTN dong. Ada beberapa. Kemudian ada beberapa juga yang jadi ojol kan setelah lulus apa gimana. Ya gue nggak tahu nih, ya kan. Ojol masih lebih baik sih daripada bandar kan. Nah, itu BD itu paling banyak sih memang kebanyakan. Penghancur tongkrongan sih sebenarnya. Itu BD adalah penghancur tongkrongan. Kita sepakat dengan hal itu. Sepakat gua. Tapi enggak, jika memang seandainya outnya, yang paling bermasalah kan sebenarnya out. Iya. Out ini selalu menjadi diskriminasi selalu dapat omongan jelek dari atas, selalu nggak disukain sama bawah. Berarti out ini tergencet. Iya. Menurut gua kalau memang gitu, out harus bikin tujuan yang lebih baik. Misal ini lagi dalam proses dalam proses social distancing. Kenapa outnya nggak ngadain charity, ngebantu pegawai orang-orang kantin di sekolahan supaya mereka tetap punya penghasilan? Artinya kayak mereka ngasih bantuan atau gimana? Kan itu bisa. Visioner dong. Masalah gini, Pak. Ya. Kita tuh udah terlanjur benci. Ibarat kata kayak oposisi tuh udah terlalu benci dengan rezim ini. Oh, oposisi lagi arahnya. Enggak. Serius. Ya, gimana? Jadi kalau lu meskipun out ngelakuin satu hal nih, yang baik ya. Iya, kita sebagai angkatan, misalnya gue kan genap, nggak tahu ya, karena sih ini caper banget nih orang. Oh, malah dianggap caper. Iya, pasti kayak gitu. Ada timbul ya gitu. Underestimate ke out dari atas, kemudian omongan buruk dari bawah gitu. Dan itu apa yang gue rasain juga pas gue out. Oh, jelek sekali pola tongkrongan sekolahan. Apalagi kalau lu punya niat nih, misalnya lu udah jadi agit deh, jadi agit. Dan out lu pasti bakal mikir, ngapain sih disatuin tongkrongan sama agit? Buat apa lagi disatuin tongkrongan? Kita kan punya jalan masing-masing. Itu pas udah jadi agit. Kayak gitu, out juga pasti punya pandangan kayak gitu. Sama-sama kayak apa ya? Beda masing-masing punya pandangan, kemudian terbentuk tongkrongan-tongkrongan baru. Meskipun lu pakai cara dengan yang positif gitu, ada yang charity, kayak nggak mempan menurut gua. Oh, malah jadi salah? Nggak salah, cuman jadi omongan aja. Oh, itu. Berarti out serba salah nih. Sebenarnya out nggak serba salah. Agitnya yang pikirannya emang jelek aja. Itu loh. Iya nggak sih? Kalau memang Agit kan ngerasa ibaratnya dia dari segi usia paling tua dong. Iya. Harusnya Agit bisa lebih kalau menurut gue bisa lebih bijak saat itu, Pak. Oh, masih muda. Masih darah juang. Belum. Darah belum juang masuk. Belum. Jiwa membara. Jiwa membara. Jiwa rebellion ya kan. Barbar ya. Barbar lucu, barbar kuat-kuatan mabuk. Padahal lu nggak kuat. Oh, berarti seperti itu. Nah, ada nggak dampak yang lu rasain ketika lu ikut tongkrongan? Dampak positif pasti ada, karena gue jadi lebih dikenal sih, lebih tepatnya kayak dikenal sebagai anak tongkrongan yang negatif. Iya, oke. Terus dampak negatifnya ya gue kayak guru ngecap gue jadi anak tongkrongan yang nggak baik. Oh. Tapi dari segi positifnya lebih baik sebenarnya menurut gue. Positif dari dampak tongkrongan. Berarti ada dampaknya dong. Dampaknya banyak banget. Gue jadi belajar apa ya? Pertemanan itu palsu. Salah satunya itu. Iya, terus ya gue belajar berorganisasi yang nggak formal. Gimana gue harus belajar membaca situasi, berbicara dengan yang lebih tua, yang lebih muda. Gue belajar berinteraksi dengan banyak orang di situ. Oke. Positifnya sih di situ. Menarik. Berarti kembali ke orangnya masing-masing kalau dampak. Tapi kalau menurut gue dampak yang paling gue rasain adalah toh gak ada juga. Toh setelah kalian keluar dari SMA juga kalian akan nemu dunia baru juga. Alhamdulillah sih kalau di SMA gue masih oke gitu, terjalin silaturahmi. Masih terjalin silaturahmi. Saya juga sekolah saya mah apalagi silaturahmi. Ukhuwahnya kan kuat banget. Cuma saya nolak aja. Nolak apa? Dipinggirkan. Karena saya JIL. Jaringan Islam Liberal. Katanya gitu. Katanya. Tapi dampaknya kalau buat gue ada dua sih. Apa? Ada yang positif, ada yang negatif. Dampak yang positifnya adalah kalau lu nongkrong tapi lu nggak ngelupain tujuan lu tujuan SMA tujuan lu ketika SMA menurut gua mah baik-baik aja. Karena nanti jujur pertemanan yang paling kuat tuh sebenarnya pertemanan ketika kita sekolah. Mau itu SMP atau SMA. Kalau gua mungkin paling deket zaman SMP gitu. Nah, terus ya bukan berarti gua nggak punya teman SMA, gua juga punya teman beberapa gua masih nongkrong gitu sampai sekarang. Cuma permasalahannya ada juga dampak negatifnya. Apa tuh? Dampak negatifnya jangan sampai karena lu nongkrong lu balik lagi ketika udah kuliah atau lu udah selesai kuliah balik ke tongkrongan lu cuma buat petantang
petentang petenteng. Itu buat gue dampak yang paling nggak nyaman sih menurut gue. Apalagi ketika ada senior yang lebih tua, misalnya dia udah lulus 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, dia masih datang ke tongkrongan SMA, lu ngapain? Ngecek sih, biasanya ngecek. Oke, ngecek. Sekarang oke, kita bicara ngecek. Cuma masalahnya kan angkatan lu yang udah lulus 7 tahun yang lalu sama angkatan bawah, pasti masalahnya beda dong. Biarkan adik-adik lu berkembang. Biarkan Aut, Agit, Utas berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Agit nggak perlu menghakimi Aut nggak perlu menghakimi Utas nggak perlu ngerasa songong sama Aut nggak perlu ngerasa rebel sama Agit. Iya. Buat gue itu. Gue setuju sih, cuman kadang gue sebagai alumni pengen nostalgia aja sih. Itu yang paling penting adalah ketika kalau lu punya banyak momen pas SMA ketika lu pengen balik lagi. Nah, itu tercipta sih momen-momen kayak anjing gue dulu duduk di sini ngobrol-ngobrol. Wah, anjing gue dulu celananya ketat banget, legging gitu ya kan. Jangan disebut lah, Pak. Iya, benar. Apalagi kayaknya gue mesti cabut nih, Rum. Udah agak sore. Kan lu belum pesan, Bang. Oh iya. Gimana sih ini? Lu jangan sampai kayak anak SMA depan dah. Iya, udah. Kalau gitu gue pesen dulu dah. Lu take away apa gimana nih? Take away. Kagak dah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kayaknya gue masih ada waktu nih bangsa, sejam 2 jam ya. Yaudah gue bikin dulu nih. Lu apaan? Lu udah tahu gue mau pesen apaan? Kopi hitam. Ya udah, kopi hitam buat karuhun anjing. Ya kan biasa begitu lu ngomong. Ya udah, pokoknya gue pengen jadi kakak Agit aja deh. Oh, yaudah. Kakak Agit yang bijak. Jangan lupa, kakak Agit bijak. Caranya cerita, Be. Iya dong. Udah pasti.